Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Alex Fahruriza selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen kelas B yang telah memberikan waktu kepada kami kelompok 5 untuk menjelaskan beberapa hasil materi yang telah kami diskusikan. Materi yang akan kami bahas dan akan kami diskusikan di forum kali ini yaitu mengenai Consumer Attitude Formation and Change. Bahwasanya di sini kami akan menjelaskan beberapa hal mengenai attitude seorang konsumer, bagaimana membentuk attitude dan bagaimana merubahnya. Untuk itu, di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya suatu diskusi dalam forum pada hari ini. Untuk forum kali ini terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu pembacaan penjelasan materi oleh teman-teman kelompok 5, dan yang terakhir sesi diskusi tanya jawab. Untuk itu, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, izinkanlah saya sebagai moderator memperkenalkan anggota dari kelompok 5 kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Samsul Ma'arif dengan NIM akhir 60. Kemudian ada Vira Dian Astuti dengan NIM akhir 118. Kemudian ada Erika Aulia Marjanah dengan NIM akhir 96. Azril Aryawansa dengan NIM akhir 10 dan Nabila Azhara dengan NIM akhir 055. Untuk submateri yang akan kita bahas yaitu yang pertama attitude formation, yang kedua the three component attitude model, yang ketiga multi attribute models, dilanjutkan yang keempat yaitu attitude motivational function, dan yang terakhir persuasion, meliputi how do marketers change attitude. Oke, untuk itu mari kita buka diskusi pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Please note, we learn to understand, respect each other to complete goals discussion. Bagi audiens, diharap untuk menyimak penjelasan materi dari kelompok kami agar diskusi pada hari ini bisa berjalan lancar dan tanpa ada halangan satu apapun. Ada pepatah mengatakan, attitude is a little thing that make a big difference, by Buya Khalil. Di mana sebuah attitude itu adalah hal kecil yang bisa membuat hal tersebut menjadi besar. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami dari kelompok 5, kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya akan membacakan sebuah kutipan tentang about attitude. The attitude and behavior that you show on a daily basis. The way you talk, act, treat other people. All of that is a reflection of what you think, believe it or not. Your attitude can affect your future success. Materi yang pertama yang akan dibahas adalah tentang attitude formation, yakni yang terdiri dari understanding, karakteristik, formation, and change of attitude.
Baiklah, yang pertama adalah understanding. Ini dari pengertian sikap. Pada prinsip-prinsip pemasaran, sikap merupakan evaluasi perasaan dan kecenderungan seseorang yang secara konsisten menyukai atau tidak menyukai suatu objek atau gagasan. Berikut adalah menurut Kotler dan Armstrong tahun 1997. Ada juga yang menyatakan bahwa sikap atau attitude adalah suatu kecenderungan yang dipelajari untuk memberikan respons secara konsisten terhadap suatu objek yang diberikan, seperti halnya suatu merek. Sikap tergantung pada sistem nilai dari seseorang individu yang mewakili standar pribadi tentang baik dan buruk, benar dan salah, dan seterusnya. Oleh karena itu, sikap cenderung lebih tahan lama dan kompleks dibandingkan dengan kepercayaan. Materi yang selanjutnya adalah karakteristik sikap, yakni yang pertama adalah sikap memiliki objek. Di dalam konteks pemasaran, sikap konsumen harus terkait dengan objek. Objek tersebut bisa terkait dengan berbagai konsep konsumsi dan pemasaran, seperti produk, merek, iklan, harga, kemasan, penggunaan, media, dan sebagainya. Yang kedua adalah konsistensi sikap. Sikap gambaran perasaan dari seseorang konsumen dan perasaan tersebut akan direfleksikan oleh perilakunya. Oleh karena itu, sikap mempunyai konsistensi dengan perilaku. Perilaku seseorang konsumen merupakan gambaran dari sikapnya. Yang ketiga ada sikap positif, negatif, dan netral. Seseorang mungkin menyukai makanan rendang, yakni bisa dalam bentuk sikap positif, atau tidak menyukai minuman alkohol, yakni sikap negatif, atau bahkan ia tidak memiliki sikap-sikap netral. Sikap yang memiliki dimensi positif, negatif, dan netral disebut sebagai karakteristik valence dari sikap. Yang ketiga adalah intensitas sikap. Sikap seorang konsumen terhadap suatu merek akan bervariasi tingkatannya. Ada yang sangat menyukainya, atau bahkan ada yang sangat begitu menyukainya, atau bahkan ada yang begitu sangat tidak menyukainya. Ketika konsumen menyatakan derajat tingkat kesukaan terhadap suatu produk, maka ia menganggapnya intensitas sikapnya. Yang selanjutnya yaitu karakteristik. Yang pertama adalah resistensi sikap, yaitu seberapa besar sikap konsumen bisa berubah. Yang kedua, persistensi sikap, yaitu analisis sikap yang menggambarkan bahwa sikap akan berubah dengan berlalunya waktu. Dan yang ketiga, keyakinan sikap, yaitu kepercayaan konsumen mengenai kebenaran sikap yang dimilikinya. Dan yang terakhir, keempat, yaitu sikap dan situasi adalah objek seringkali muncul dalam konteks situasi. Oke, next. Formation and change of attitude, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, antara lain yang pertama pengalaman pribadi, yang kedua pengaruh keluarga dan teman-teman, ketiga direct marketing, yang keempat media massa, dan yang terakhir karakteristik individu. Materi selanjutnya yaitu the three component attitude model. Di sini ada model yaitu yang bernama model ABC. Salah satu tokoh yaitu Solomon tahun 1999 menyebutkan three component model sebagai model sikap ABC. A itu menyatakan sikap atau efek, dan B adalah perilaku atau behavior, dan C adalah kepercayaan atau kognitif. Sikap menyatakan perasaan seseorang terhadap suatu objek sikap. Perilaku adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kognitif adalah kepercayaan seseorang terhadap objek sikap.
Model ABC ini menganggap bahwa afeksi, kognitif dan perilaku berhubungan satu sama lain. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya ada 3 komponen. Komponen yang pertama yaitu unaffective component atau sikap konsumen. Afektif menggambarkan emosi dan perasaan konsumen, yaitu menunjukkan penilaian langsung dan umum terhadap suatu produk. Apakah produk itu disukai atau tidak disukai? Apakah produk itu baik atau buruk? Yang kedua ada behavior component atau perilaku konsumen, yaitu menunjukkan tindakan seseorang atau kecenderungan perilaku terhadap suatu objek. Behavior berkaitan dengan tindakan atau perilaku yang akan dilakukan oleh seorang konsumen dan sering juga disebut sebagai intention. Yang ketiga ada cognitive component atau kepercayaan konsumen. Kognitif adalah pengetahuan dan persepsi konsumen yang diperoleh melalui pengalaman dengan suatu objek, sikap, dan informasi dari berbagai sumber. Pengetahuan dan persepsi ini biasanya terbentuk kepercayaan atau belief, yaitu konsumen mempercayai bahwa produk memiliki sejumlah atribut. Kognitif ini sering juga disebut sebagai pengetahuan dan kepercayaan konsumen. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu multi-attribute models. Selanjutnya ada multi-atribut. Multi-atribut adalah sejumlah besar riset pemasaran difokuskan pada pengembangan model untuk memperkirakan sikap yang tercipta oleh proses integrasi. Ini disebut model sikap multi-atribut karena memfokuskan pada kepercayaan konsumen tentang multi-atribut suatu merek atau produk. Untuk hal ini, model Martin Fishbein yang paling berpengaruh dalam dunia pemasaran. Proposisi kunci dalam teori Fishbein adalah bahwa evaluasi terhadap kepercayaan utama menghasilkan sikap keseluruhan. Secara sederhana, seseorang cenderung menyukai objek yang dikaitkan dengan ciri baik dan tidak menyukai objek yang mereka percaya memiliki ciri buruk. Dalam model multi-atribut Fishbein, sikap keseluruhan terhadap suatu objek adalah fungsi dari 2 faktor, yaitu kekuatan dari kepercayaan utama jika dikaitkan dengan objek dan evaluasi dari kepercayaan utama. Selanjutnya ada 2 models. Models yang pertama oleh Martin Fishbein, yaitu evaluasi terhadap kepercayaan utama menghasilkan sikap keseluruhan. Model Fishbein mencoba memperkirakan sikap yang dihasilkan oleh proses integrasi dan tidak ditujukan untuk menjelaskan operasi kognitif sebenarnya yang mengintegrasikan pengetahuan. Model sikap multi-atribut adalah alat yang sangat berguna untuk mempelajari proses pembentukan sikap dan memperkirakan sikap. Yang kedua, menurut Shimamura, ada 2 elemen utama model multi-atribut Fishbein, yaitu kekuatan dan evaluasi dari kepercayaan utama. Ada 2 elemen utama model multi-atribut. Yang pertama yaitu kekuatan kepercayaan, yang merupakan kemungkinan yang diyakini dari hubungan antara suatu objek dan ciri-cirinya yang relevan. Kekuatan kepercayaan produk atau merek konsumen ini dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dengan suatu objek. Kepercayaan yang dibentuk secara tidak langsung sebagai akibat dari iklan yang gencar atau perbincangan dengan pramuniaga yang cenderung lebih lemah. Hal yang dikaitkan dengan kepercayaan utama adalah evaluasi yang mencerminkan seberapa baik konsumen menilai suatu atribut. Yang kedua yaitu evaluasi konsumen terhadap ciri utama tidak selalu tetap sepanjang waktu atau selalu tetap dalam kondisi yang berbeda-beda. Misalnya, konsumen dapat berubah pikiran tentang seberapa baik atau seberapa buruk suatu ciri pada saat mereka mempelajari lebih lanjut konsekuensi yang lebih tinggi tingkatannya. Faktor situasional ini dapat juga mengubah komponen evaluasi kepercayaan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai attitude motivational function.
Untuk mengubah sikap konsumen terhadap produk, jasa, ataupun merek dapat menggunakan pendekatan fungsi sikap. Yang pertama yaitu fungsi utilitarian. Dengan mengungkapkan manfaat dari produk atau menghindari resiko dari produk, seperti iklan produk lampu hemat listrik yang lebih ekonomis dan tahan 6.000 jam. Yang kedua yaitu fungsi mempertahankan ego, yaitu dengan melindungi seseorang dari keraguan atau ketidakpedean yang muncul dalam dirinya sendiri atau dari faktor yang mungkin menjadi ancaman bagi dirinya. Contohnya yaitu seperti susu Sustalak yang memberikan solusi agar terhindar dari rasa takut tua. Yang ketiga yaitu fungsi ekspresi nilai, yang menyatakan nilai-nilai keinginan berekspresi dan identitas sosial dari seseorang. Seperti menggambarkan minat, hobi, keinginan, opini dari seseorang konsumen. Yang keempat yaitu fungsi pengetahuan. Konsumen diberi tambahan pengetahuan agar menyukai produk atau lebih menunjukkan fitur-fitur dari produk untuk tingkatan pengetahuannya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai persuasion, how do market change attitude. Oke, untuk materi yang terakhir, yang kelima, yaitu persuasi. How do marketers change attitude? Bagaimana seorang marketing mengubah sebuah attitude? Perubahan sikap mempunyai esensi yang sama dengan pembentukan sikap. Namun, karena sudah ada sikap sebelumnya, maka proses transisi kepada sikap baru lebih baik digunakan istilah perubahan sikap. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sikap sama dengan pembentukan sikap. Sikap konsumen dapat berubah akibat dari strategi produsen untuk memenangkan pasar persaingan. Untuk itu, dibutuhkan strategi mengubah sikap konsumen, antara lain dengan cara yang pertama, mengubah evaluasi relatif terhadap atribut, di antaranya dengan cara menawarkan produk dengan atribut berbeda dan penting. Yang kedua, mengubah keyakinan merek. Salah satu caranya adalah mengklaim merek perusahaan mempunyai kelebihan yang berbeda dengan yang lain. Yang ketiga, menambah atribut. Kemudian yang keempat, mengubah sikap secara keseluruhan, antara lain dengan cara mengubah langsung pada mereknya. Dan yang kelima, mengubah keyakinan mengenai merek pesaing, yaitu produsen memunculkan komparatif advertising produknya dengan membandingkannya dengan produk pesaing. Baik, demikian penjelasan hasil diskusi materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian saya sebagai moderator akan membuka untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung menghubungi kelompok kami, kelompok 5, ataupun melalui via WhatsApp group. Dari saya cukup sekian. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.